Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia, Stambuk M1B1181034. Saya dari kelas Ilmu Lingkungan B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sanitasi air bersih. Baik, sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Misalnya menyediakan air bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah agar tidak dibuang sembarangan. Sanitasi juga sering disebut sanitasi lingkungan dan kesehatan lingkungan sebagai suatu usaha pengendalian semua faktor yang ada di lingkungan fisik manusia yang diperkirakan dapat menimbulkan hal-hal yang mengganggu perkembangan fisik manusia yang dapat memberikan akibat yang merugikan kesehatan dan jasmani serta kelangsungan hidup. Kebutuhan rata-rata air yang diperlukan untuk minum dalam sehari yaitu kebutuhan cairan sebesar 2000 sampai 2600 ml per hari. Artinya setiap harinya kita membutuhkan sekitar 2 liter cairan agar terhindar dari dehidrasi. Yang selanjutnya adalah kebutuhan air di suatu rumah tangga untuk masyarakat Indonesia dalam sehari. Bisa kita lihat seperti bersih rumah 4%, mandi 30%, cuci tangan dan masak 16%, cuci pakaian 20%, sikat gigi 2%, air minum 1%, cuci kendaraan 14%, siram tanaman 3%, dan kegiatan toilet 10%. Yang selanjutnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang kualitas air minum. Persyaratan kualitas air minum ada 4, yaitu bakteriologis, kimia, radioaktivitas, dan fisik. Yang selanjutnya adalah perbandingan dengan negara lain. Yang pertama adalah Australia. Standar kualitas air minum di Australia telah dikembangkan oleh Dewan Riset Kesehatan dan Medis Pemerintah Australia dalam bentuk Pedoman Air Minuman Australia. Panduan ini memberikan batasan kontaminan, patogen, estetika, organik, anorganik, dan radiologi, serta panduan untuk penerapan batasan untuk pengelolaan air minum dalam pengolahan dan distribusi air minum di Australia. Yang kedua adalah Amerika. Penggunaan kembali air limbah olahan untuk penggunaan yang tidak dapat diminum juga menjadi semakin umum. Polusi melalui pembangunan air limbah, masalah utama di tahun 1960-an, sebagian besar telah berhasil dikendalikan. Sistem air publik yang melayani lebih dari 25 pelanggan atau 15 koneksi layanan diatur oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat dan badan negara di bagian bawah Undang-Undang Air Minum Aman atau SDWA. 11% orang Amerika menerima udara dari perusahaan swasta yang dibuat milik investor. Yang selanjutnya adalah penyakit yang ditularkan melalui air dan bagaimana cara penularannya, jenis penyakit, dan dampak terhadap kesehatan. Yang pertama ada waterborne disease. Penularannya yaitu ditularkan langsung melalui air yang diminum, mengandung kuman patogen sehingga menyebabkan yang meminumnya menjadi sakit. Dampaknya bagi kesehatan yaitu penyakit kulit dan akan mengalami diare. Jenis penyakitnya itu seperti kolera, tifus, dan disentri. Yang selanjutnya ada waterwash disease. Penularannya itu higienitas air yang buruk. Dampaknya bagi kesehatan itu seperti infeksi pada saluran pencernaan, infeksi pada kulit dan mata, penyakit melalui cairan kemih binatang pengerat. Jenis penyakitnya itu seperti diare, skabies, dan trakoma leptospirosis. Yang selanjutnya adalah water-based disease. Penularannya disebabkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus kehidupannya berhubungan dengan air. Dampak bagi kesehatan, pengedaran saluran cerna, penyumbatan di lambung atau usus, malnutri, infeksi ginjal, dan kemandulan. Jenis penyakitnya yaitu schistosomiasis. Yang terakhir adalah water related insect vector mechanism. Penularannya disebabkan oleh vektor penyakit yang sebagian atau seluruh perindukannya berada di air. Dampak bagi kesehatan itu demam dan menggigil. Jenis penyakitnya demam berdarah, malaria, dan filariasis. Selanjutnya adalah upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia. Yang pertama itu pemantauan kualitas air, bertujuan untuk memastikan air yang disuplai untuk masyarakat, misalnya air pump, haruslah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam hal ini oleh pemerintah atau instansi yang berwenang. Yang selanjutnya adalah perlindungan sumber air.
tidak membuang, menimbun, mengelola sampah berdekatan dengan sumber air, tidak defekasi dan buang air kecil di dalam atau di tempat yang berdekatan dengan sumber air, sungai atau danau. Jangan mandi dan cuci pakaian, alat dapur dan makan pada sumber air. Lindungi sumber air dari jangkauan binatang termasuk hewan peliharaan dan binatang liar. Yang selanjutnya adalah pengaturan tata ruang. Tata ruang memegang peran penting dalam pengelolaan lingkungan. Tata ruang yang baik mengatur pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan beban lingkungan yang akan muncul jika ruangnya sudah terpakai. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Data merupakan penunjang yang sangat penting dalam mengevaluasi kondisi lingkungan dan penegakan hukum lingkungan untuk menghindari adanya perdebatan yang berkepanjangan tentang permasalahan lingkungan. Diperlukan pusat data untuk pengisian data, diperlukan monitoring. Kesimpulannya yaitu air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Air memiliki peranan penting dalam hidup kita. Kita semua bergantung pada air. Untuk itu air harus dipelihara dan dikelola sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memerlukan air untuk minum, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Air tersebut harus memenuhi standar 3B, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Air minum merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan tubuh kita bagi proses kehidupan, sehingga kita bisa mati jika tidak mengkonsumsi air minum. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.